wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan belajar mengajar. Baik, dari anak-anak sekalian, siapa yang bisa memimpin temannya untuk berdoa? Tunjuk tangan. Ya, silakan Dona, bimbing temannya untuk membaca doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya. Ada teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Fahmi? Siapa temannya yang tidak hadir? Siti Asisha Bu izin. Siti Asisa izin. Akil Zakwan sakit. Siapa Akil? Sakit. Oke. Amanah izin juga. Oke, Amanah izin. Ajeng sakit. Ada yang sakit. Mana Sapar? Ke toilet kayak tadi. Oh, ke toilet. Oke. Jadi 4 orang yang tidak hadir pada hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Laki-lakinya semua bajunya sudah di dalam. Rapi. Oke. Ibu mau lihat dulu semangatnya sebelum kita masuk di pembelajaran. Belajar kimia. Tetap semangat ya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, sebelum kita mengetahui materi pada hari ini, Ibu mau mengetes dulu anak-anak sekalian tentang materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu laju reaksi dan Teori tumbukan. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Sekarang tunjuk tangan siapa yang masih ingat tentang definisi dari laju reaksi. Ayo tunjuk tangan. Ya, coba Fadlia. Silakan. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaksi per satu. Ya. Bagaimana jawabannya dari Fadlia? Oke, sudah cocok ya? Ya, selanjutnya untuk teori tumbukan. Siapa yang masih ingat apa itu teori tumbukan dan bagaimana pengaruh teori tumbukan terhadap laju reaksi? Tunjuk tangan siapa? Bisa? Ya, silakan Fadila. Baik, reaksi kimia dapat terjadi karena adanya tumbukan antar partikel-partikel zat yang bereaksi. Tapi tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi. Karena tumbukan yang memiliki energi yang cukup dapat memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Terima kasih. Oke, jadi laju reaksi dapat terjadi karena adanya tumbukan pada zat yang bereaksi. Tapi tumbukan itu terbagi menjadi dua, ada tumbukan reaktif dan ada tumbukan tidak reaktif, gitu ya. Jadi yang hanya bisa menghasilkan hasil atau produk adalah tumbukan yang reaktif. Kalau perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa di atas? Rendang. Biasa melihat ibunya memasak rendang di rumah? Biasa. Oke. Pada saat ibu kalian memasak rendang, daging yang akan dimasak terlebih dahulu dipotong-potong ya, ukurannya supaya lebih kecil.
kira-kira apa tujuan sehingga yang dilakukan ibu kalian memotong daging tersebut ukurannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Kira-kira apa tujuannya? Supaya lebih cepat matang. Supaya lebih cepat matang. Oke. Pada hari ini materi yang kita pelajari ada kaitan dengan gambar di atas. Ya, ada kaitan dengan gambar di atas. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya banyak peristiwa yang berhubungan dengan laju reaksi. Antaranya yaitu proses pemasakan rendang ini. Jadi daging yang ukurannya besar dipotong-potong terlebih dahulu, ukurannya menjadi lebih kecil. Tujuannya apa tadi? Supaya proses pematangannya itu lebih cepat. Oke. Sebelum kita masuk di materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu ingin menyampaikan sedikit motivasi kalian supaya tambah semangat belajar, yaitu kata-kata bijak dari Sakuntala Devi mengatakan bahwa pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan penyerapan ilmu kehidupan. Jadi ibu ingin anak-anakku sekalian tetap semangat belajar. Tujuan kalian ke sekolah bukan untuk mencari gelar atau sudah tamat SMA sudah, tapi tetap harus ada ilmu atau ada bekal yang kalian dapat ketika pulang ke rumah. Jadi tetap semangat belajar ya. Ya, apalagi materi kita pada hari ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita pelajari tidak akan sia-sia. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini kita akan menggunakan metode praktikum dan diskusi. Di pembelajaran sebelumnya, Ibu hanya menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, hari ini kita akan mencoba menggunakan metode praktikum dan dengan berbantuan pembelajaran seperti PPT, bahan ajar dan LKPD. Nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Quizy. Ya. Nah, di sini diharapkan kalian bertanggung jawab dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas nanti yang ada di LKPD. Kemudian kalian diharapkan mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, serta bekerja sama pada saat menyelesaikan proyek nantinya yang akan kalian lakukan bersama teman kelompok kalian. Kemudian nantinya kalian Ibu harap dapat berkomunikasi dengan baik pada saat mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompoknya. Jelas ini ya? Ya, jadi nantinya ada praktikum, kemudian kalian berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, dan selanjutnya kalian akan mempresentasikan di depan. Dan terakhir kita akan melakukan penilaian berhasil submisis. Tujuan pembelajaran selanjutnya di sini yang pertama, itu tadi yang Ibu sampaikan, kalian akan berdiskusi menentukan pertanyaan dasar. Jadi nantinya di LKPD Ibu akan memberikan beberapa gambar. Dari gambar tersebut Ibu harapkan ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Pertanyaan itu nantinya yang mengirim kalian dapat membuat suatu rumusan masalah tentang solusi yang akan kalian berikan. Ya, solusinya itu berupa proyeknya dalam bentuk praktikum. Ya, data yang kedua dalam bentuk praktikum. Kalian diharapkan di sini membuat praktikum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada nantinya di LKPD. Nah, dari praktikum tersebut, Ibu harapkan kalian membuat video dari praktikum yang kalian lakukan. Yang ketiga ya, kalian membuat video. Dan nantinya yang dipresentasikan adalah video dan hasil praktikum yang sudah dilakukan. Ini dipresentasikan. Jelas ini untuk tujuan pembelajaran? Jelas. Oke. Sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, di sini Ibu ingin lebih memperjelas tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan untuk
tadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, kita akan berkelompok. Semua sudah duduk dengan anggota kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5. Ya. Setelah kalian berkelompok, selanjutnya nanti Ibu akan membagikan LKPD. Yang itu jawab tadi yang sudah menyampaikan. Jadi pembagian Ibu akan membagikan LKPD di mana di dalamnya berisi tadi permasalahan yang akan dicari solusinya. Kemudian di sini kalian mulai menentukan pertanyaan dasar dari permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian kalian merencanakan proyek untuk penyelesaian masalah yang ada di LKPD. Maka selanjutnya yaitu kalian melakukan praktikum. Oke, melakukan praktikum untuk penyelesaian permasalahan tadi. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil praktikum dan apa? Diskusi kelompoknya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan kuisis. Nah, untuk kuisis ini sekali lagi aku sampaikan bahwa KKM kita yaitu 75. Jadi nantinya yang nilainya di bawah 75 kita akan melakukan proses remedial, ya. Oke, jelas ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada ditanyakan, siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Oke, Ibu tes lagi semangatnya. Belajar kimia Asik dan menyenangkan. Ibu bagi dulu ya LKPD-nya. Ya, silakan dilihat gambar yang ada di sana. Ya, gambar yang ada di LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Lihat gambar yang ada di LKPD. Ya. Ada 3 gambar di sini. Gambar apa yang pertama? Mati. Gambar apa yang kedua? Bangunan. Yang ketiga? Roti. Dari ketiga gambar ini, Ibu harapkan kalian mampu membuat suatu pertanyaan atau rumusan masalah dari ketiga permasalahan ini. Jadi buat rumusan masalah. Kira-kira dari ketiga gambar ini, apa yang membedakan dari ketiganya? Hubungkan dengan materi laju reaksi. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang ada di pikiran kalian pada kolom yang ada di LKPD. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kalian pikirkan atau kalian mungkin muncul di kepala kalian pertanyaan-pertanyaan. Silakan dituliskan di kolom yang ada di LKPD. Jadi tuliskan di sini, kira-kira dari ketiga gambar ini diskusikan apa yang membedakan, hubungkan dengan laju reaksi. Yes. Recording in progress. Ya, sedangkan dari ketiga gambar ini coba kalian analisis atau rumusan masalah yang
kira-kira berhubungan dari ketiga gambar ini dihubungkan dengan materi laju reaksi ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis dulu. Silakan. Iya. Yang mana nomor 1? Apa pertanyaannya ya? Mana laju reaksinya? Pak, oke. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang bisa muncul? Lihat gambarnya. Ya, apa? Duit. Oke, oh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ketiga gambar di informasinya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Bagaimana kelompok 3? Oke, dari tiga gambar sebelah mana? Apa ini? Oh, manakah yang paling cepat bereaksi? Oke. Sekarang lanjut sama tiga gambarnya. Pertanyaan apa lagi? Masih ada banyak pertanyaan yang bisa kita gali dari tiga gambar. Silakan diskusikan. Nah, kelompok 4 belum ya? Ya. Nah, ini PowerPoint-nya. Jadi ini roti. Gambar lebih jelas ada di atas. PowerPoint-nya ya. Nah, jadi kembang api paku dengan roti. Jadi bukan tempe, ini roti yang benar. Nah, silakan didiskusikan dengan temannya. Kira-kira rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan apa yang berhubungan dari ketiga gambar ini. Ya, hubungkan semua ke laju reaksi. Silakan, kira-kira apa yang muncul di kepala kalian, apa mau pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal apa itu yang dari ketiga gambar ini hubungkan dengan materi laju reaksi. Silakan tuliskan. Kelompok 5. Kenapa? Roti. Ya. Apa itu pertanyaan-pertanyaan pertamanya? Apa yang membuat reaksi pada kembang api? Ya, saya tuliskan. Nanti ada pertanyaan selanjutnya tulis saja di situ. Diskusikan dengan teman-teman. Hubungkan dengan laju reaksi. Laju reaksi. Baik, bahasanya sama ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Ada hubungannya enggak? Oh, mau dibandingkan bersatu-satu. Udah. Ini gimana ada? Ada itu? Tidak ada kan? Ini itu jadi kalau dibuka sebentar. Ini jadi jangan dulu ke apa namanya eksplikan kan memang ibu tugaskan kemarin jadi memang jadi kalian butuh kesimpulan di situ bisa baru ke pembahasan kira-kira dari ketiga gambar ini apa yang bedakan hubungan dengan laju reaksi. Bisa dilihat ini paku karat ini roti. Kalau hubungan dengan laju jadi materi yang disampaikan oleh temannya laju reaksi itu apa? Oke, persatuan. Jadi dari ketiga gambar ini
jaminan waktunya, beraksinya Kemudian semulanya bagus menjadi berkarat. Kemudian ketiga roti berjam. Jadi ketiga dibandingkan bukan dengan laju reaksi. Ya, yang terbaik. Oke, sudah selesai? Sudah selesai merumuskan masalah? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, nah kita ke langkah selanjutnya yaitu merancang proyek. Ya, merancang proyek. Nah, apa tujuannya merancang proyek di sini? Kita akan mencarikan solusi dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi itu di langkah yang pertama. Jadi kita mencarikan solusi. Di sini Ibu ingin menanyakan apa sudah siap alat dan bahan yang Ibu tugaskan minggu lalu? Sudah siap atau belum? Ya. Kenapa loh ya sekali? Semangat tak belajar kimia? Semangat. Ya. Jadi alat dan bahan yang sudah Ibu infokan di pertemuan sebelumnya sudah dibawa? Sudah. Ya. Apa gunanya Ibu meminta kalian membawa alat dan bahan tersebut? Nah, kita di sini akan membuat proyek. Dalam hal ini kita akan praktikum untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, sekarang silakan disiapkan alat dan bahannya. Kelompok 1 sudah siap? Alatnya oke. Kelompok 2? Oke, sudah. Mana bahan yang akan diuji? Oh ya. Kelompok 3 sudah siap alat dan bahannya? Oke, kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Ya. Kalau alat dan bahannya sudah siap, selanjutnya kita akan melakukan praktikum dan nantinya akan membuat video. Nah, di sini kita harus menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kira-kira berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum? Ya, silakan Anda. Berapa? Nah, dari kelompoknya. Kelompok 3. 30 menit. Oke. Kelompok 4? 30 menit. Oh, 30 menit. Oke. Jadi kita sepakati saja ya. Nah, kita akan menyelesaikan proyek ini yaitu praktikum dalam jangka waktu selama 30 menit. Sudah siap semua? Ya. Mulai praktikum ya, silakan. Ibu harapkan pada saat melakukan praktikum kalian harus bekerja sama dengan yang secara baik dengan teman kelompoknya agar praktikum ini dapat kita selesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, silakan dimulai praktikumnya. HP yang tidak digunakan disimpan saja dulu, boleh? Ya. Silakan. Usahakan setiap langkah-langkah percobaan kalian direkam ya. Nantinya itu yang akan kalian presentasikan di depan pada saat mempresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi kelompoknya. Apa yang akan diamati dari kelompok 2? Oh, gesturnya diapakan? Oh, yang silakan dilakukan. Kelompok 3 praktikumnya tentang apa yang kelompok 3? Konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke. Apa yang diamati di kelompok 4? Analis. Kelompok 5? Apa yang diamati? Pengaruh
reaksi. Ini teh kotaknya pengaruh apa? Ya sudah ada dihidupkan dulu ya. Dan bedanya supaya nanti gabungan hasilnya itu hasilnya ya lanjut. Jadi dikasih namanya bersamaan. Ini larutannya sama semua. Yang berbeda suhunya. Oke. Amati waktunya ya, amati sampai reaksinya berhenti. Ya, dikasih apa-apa temannya supaya bersamaan. Kasih apa-apa temannya. Karena bisa membantu nanti.
Kalau sudah selesai, kita ada hasilnya lagi. Buat di laporan sementara di bagian belakang. Ya. Pada kemudian pengamatannya apa yang dilakukan. Silakan didiskusikan yang terlibat. Bersama.
sudah. Reaksinya di sebelah kanan ini ada apa? Ada reaksinya ada. Ya, di sebelah kanan. Saya tidak keliru dari sini. Perbedaan dari video lalunya. Masih ada reaksinya enggak? Masih ada reaksinya. Sambil menunggu lah. Bisa dikerjain dan memang itu laporan selesai praktik. Ya. Gimana kalau dimaksud sebentar ini? Gimana? Laporannya ada yang saya yang biasa kita buat harus langkah-langkah kerja harus aktif tuh ini siapkan karena sudah menunjukkan jadi bahasanya betul. Nah menyiapkan 3 bulan gunakan kalimat hanya 5 gimana kalau selesai juga ada masalahnya silakan editin videonya
Bagi kelompok yang sudah selesai praktikumnya, hasil pengamatannya silakan ditulis di LKPD. Itu ada format untuk laporan sementara. Silakan dituliskan di situ tujuan praktikum, alat dan bahan yang digunakan, prosedur kerja, kemudian ada hasil pengamatan dan pembahasan. Nah, jangan dilupa untuk langkah-langkah percobaan menggunakan kalimat aktif. Ingat ya, selalu ibu sampaikan setiap selesai praktikum bahwa untuk langkah-langkah kita menggunakan kalimat aktif karena kita sudah melakukan praktikum tersebut. Paham ini? Ya, paham. Oke, selanjutnya silakan diselesaikan editing videonya dan laporan sementara yang ada di LKPD. Apa posisinya siapa? Ya. Ya. Editingnya didapat waktu ya sebelum nanti waktu presentasi. Yang lain dibantu temannya untuk menyampaikan apa-apa yang lagi KPD. Pakai kalimat aktif. Jadi kalau buang jadi ya meruangkan. Ini melakukan
Pembahasannya kalian bisa lihat di kenatur yang ada di bahan ajar yang sudah ibu bagikan di yang Lagi roti ya. pembahasan jadi nanti di pembahasan dibutuhkan antara teori dengan sifat ibunya. Bisa dari primer, bisa juga lihat dari pengajar, bisa juga dilihat dari masih pengamatan. Dibantu aja ya. Kerja. Kerjanya bentuk apa sih? Biasanya kan ada. Jadi kalau sudah titik koma di sini lagi. Jadi yang mana dilihat bentuk narasi atau poin-poin? Itu bisa diikut sebawahnya sini. Bisa. Sekarang kan penyampainya itu tadi bila tidak bisa. Iya. Jadi sudah titik koma. Dari tiga aja di mana? Sudah berapa persen titiknya? Laporannya sudah banyak.
mempresentasikan hasil praktikum yang kalian lakukan, kemudian videonya ditayangkan, ya tidak? Sistemnya setiap kelompok nanti bergantian naik, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Jelas? Nah, yang naik ke depan 2 orang saja perwakilan dari kelompoknya. Kelompok berapa yang siap naik duluan? Oh, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Pak dia, laptopnya bisa dibawa ke depan. Baik, untuk alat dan bahan serta langkah-langkah pada praktikum kali ini akan kami tampilkan mengenai video hasil dari kelompok kami. Yaitu mengenai alat dan bahan dan langkah-langkah kerjanya dengan video listing. Baik, adapun alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Pertama air dingin, hangat, ketiga air suhu, 3 buah air teh, 3 buah aqua gelas, 3 bungkus ayam sari, dan tisu. Adapun langkah kerjanya yang pertama menuangkan air hangat dingin dari suhu 2 gelas. Kedua, menuangkan 3 ayam sari ke air hangat, air dingin, dan suhu ruang mandi 1 bungkus di dalam waktu yang dibutuhkan saluran sampai air reaksi. Dari selanjutnya saya akan membacakan mengenai hasil pengamatan. Gelas yang berisi air dingin membutuhkan waktu 1 menit 43 detik untuk habis reaksi. Gelas yang berisi air hangat membutuhkan waktu 1 menit 1 detik untuk habis reaksi. Dan gelas yang berisi air dengan suhu ruang membutuhkan waktu 1 menit 18 detik untuk habis reaksi. Adapun pembahasannya yaitu gelas yang berisi air hangat lebih cepat reaksi dibandingkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Gelas yang berisi air hangat lebih cepat reaksi dibandingkan dengan gelas lainnya karena suhunya lebih tinggi. Sedangkan gelas yang berisi air dingin lebih lambat reaksi karena suhunya lebih rendah dibandingkan dengan gelas lainnya. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu dan juga teori tumbukan. Semakin tinggi suhu, maka akan membuat energi kinetik meningkat sehingga partikel bergerak lebih cepat dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan efektif yang akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, setelah melakukan praktikum tersebut, terbukti bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya nanti sekalian ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang presentasi? Saskia sama Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusasti Ahmad-Cani dan rekan saya Dena Aulia-Kurnia. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum kami mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh konsentrasi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa menyaksikan video yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan: soda kue, balon, gelas ukur, cuka, botol berukuran kecil, dan tisu. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuangkan air cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml dan tuangkan ke dalam wadah kecil yang telah disediakan. Setelah ketiga wadah diisi dengan air cuka, langkah selanjutnya yaitu menuangkan baking soda ke dalam balon yang telah disediakan. Balon pertama diisi sebanyak 1 sendok, balon kedua diisi sebanyak 2 sendok, dan balon ketiga diisi sebanyak 3 sendok. Kemudian merekatkan balon ke dalam mulut botol yang telah diisi cuka sebelumnya. Lalu secara bersamaan tuangkan soda yang terdapat dalam balon tersebut ke dalam botol yang berisi cuka dan lihatlah reaksi yang terjadi. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh hasil pengamatan yaitu waktu yang diperlukan untuk bereaksi antara kedua balon itu berbeda-beda. Adapun balon pertama membutuhkan waktu sebanyak 29 menit 30 detik, balon kedua 24 menit 53 detik, dan balon ketiga sebanyak 15 menit dan 15 menit 17 detik. Adapun ukuran dari masing-masing balon didapat hasil yaitu balon pertama memiliki ukuran paling kecil dan balon ketiga memiliki ukuran yang paling besar. Selanjutnya untuk pembahasan dan kesimpulan saya serahkan kepada rekan saya. Langsung saja, setelah mengamati hasil percobaan, diperoleh hasil bahwa balon 3 lebih cepat bereaksi di antara yang lain karena memiliki soda kue yang lebih banyak, atau dengan kata lain, zat
konsentrasinya lebih tinggi sehingga semakin cepat bereaksi. Balon 3 juga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan balon yang lain. Nah, jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang sebelumnya telah dipelajari, percobaan ini masuk ke dalam pengaruh konsentrasi. Teori pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi menyebutkan bahwa zat yang konsentrasinya tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk bereaksi. Teori tersebut terbukti benar pada percobaan yang telah dilakukan karena botol yang dimasukkan 3 sendok soda kue lebih cepat bereaksi dibandingkan yang lain. Adapun kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Zat yang konsentrasi tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk bereaksi. Atau dengan kata lain, laju reaksinya lebih cepat daripada zat yang konsentrasinya rendah. Hal itu disebabkan karena zat yang konsentrasinya tinggi memiliki lebih banyak partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumpukan antar partikel semakin besar sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas vaksinannya. Selanjutnya, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktiknya dan menayangkan video hasil praktiknya. Silakan, siapa yang akan presentasi? Lutfi sama Majma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Najma Humaira dan rekan saya Lutfia Al-Hadibah. Di sini kami akan menayangkan video mengenai hasil praktikum dari kelompok kami. Untuk itu, kepada teman-teman disilahkan untuk menonton terlebih dahulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan percobaan, maka hasil pengamatan kami yaitu pada air bersuhu panas membutuhkan waktu 1 menit 51 detik untuk bereaksi. Pada air bersuhu ruang membutuhkan waktu 1 menit 59 detik untuk selesai bereaksi. Dan pada air bersuhu dingin membutuhkan waktu 3 menit 3 detik untuk bereaksi. Kemudian saya akan membacakan pembahasan dari hasil kerja. Yang pertama
pertama yaitu larutan yang paling cepat bereaksi adalah suhu panas. Karena semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua yaitu larutan yang paling lama bereaksi adalah suhu dingin. Karena semakin rendah suhunya, maka semakin lambat pula laju reaksinya. Yang terakhir yaitu suhu ruang membutuhkan waktu yang sedang untuk bereaksi. Dari hasil pembahasan tersebut, diketahui bahwa kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Itulah yang menyebabkan air yang bersuhu panas akan lebih cepat laju reaksinya dibandingkan air bersuhu dingin dan air yang bersuhu ruangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada partikel ini yaitu suhu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa apabila suhu semakin tinggi, maka akan mempercepat laju reaksi. Begitupun sebaliknya, maka pada larutan yang bersuhu panas, laju reaksinya cepat, larutan yang bersuhu dingin laju reaksinya lambat, sedangkan suhu ruang laju reaksinya sedang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari hasil praktikum. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan kelompok 4. Siapa yang naik presentasi? Akhir dengan Dian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Al-Fadil dan rekan saya Dian Buya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sekaligus menampilkan video praktek yang telah kami lakukan bersama kelompok mengenai tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Sebelum beralih ke penayangan video, rekan saya akan membacakan mengenai perencanaan persiapan pada percobaan yang telah kami lakukan. Adapun tujuan praktikum kami pada hari ini yaitu untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Tempatnya yaitu di Sekolah Man 1 Polda Mandat, waktunya Kamis 20 Oktober 2022 pukul 10.30 sampai pukul 11.00. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, selanjutnya kita berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dan video kali ini kami akan melakukan sebuah percobaan mengenai tentang faktor katalis yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, ada jawabannya akan membacakan. Simak videonya. Tahap pertama yaitu menyiapkan alat, yaitu tabung reaksi dan wadah. Setelah itu, tuangkan hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 20. Setelah itu, masing-masing tabung reaksi yang sudah ditambahkan hidrogen peroksida ditambahkan lagi dengan sabun sampai masing-masing sebanyak 1 cm. Setelah itu, ditambahkan lagi masing-masing pewarna makanan sebanyak 1 tetes ke dalam kedua tabung reaksi tersebut. Setelah ditambahkan ketiga bahan tersebut, salah satu dari tabung reaksi ditambahkan lagi dengan permen atau ragi roti untuk melihat perbedaannya. Setelah menambahkan keempat bahan tersebut,
maka didapatkan hasil bahwa tabung pertama tidak terjadi reaksi apapun, sedangkan pada tabung kedua terjadi reaksi yaitu ditandai dengan pengeluaran busa yang banyak. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh penambahan radioaktif yang berfungsi sebagai katalis dan mempercepat laju reaksi. Baik, dari hasil pengamatan dari praktikum yang kami lakukan yaitu tabung A tidak mengalami reaksi, sedangkan tabung B mengalami reaksi karena salah satu tabung tersebut ditambahkan dengan radioaktif dengan waktu 5 detik. Karena radioaktif tersebut berfungsi sebagai katalisis. Baik, pada bagian pembahasan, seperti yang telah diketahui bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh faktor yang pertama konsentrasi, dua permukaan bidang suhu dan katalis. Jadi pada praktikum yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui salah satu 4 faktor tersebut, yaitu pengaruh katalis pada laju reaksi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tabung A tidak mengalami reaksi, sedangkan pada tabung B mengalami reaksi yang cepat. Pada pengamatan tersebut, diketahui bahwa radioaktif sebagai katalis dari reaksi tersebut. Adapun sebagai kesimpulan, pada praktikum tersebut kita bisa mengetahui bahwa faktor laju reaksi yaitu katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Pada tabung A tidak terjadi reaksi ataupun reaksi berjalan sangat lambat. Sedangkan pada tabung B terjadi reaksi yang ditandai dengan pada pengeluaran besar keluar dari tabung reaksi. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh penambahan radioaktif yang mana radioaktif tersebut berperan sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya penampilan terakhir Ibu persilakan kepada kelompok 5. Silakan kelompok 5, siapa yang ingin presentasi kelompok 5? Naila dengan Pangmi. Silakan Naila dengan Pangmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok kami yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aida Zatra dan rekan saya Fahmi Al-Fakih. Baik, langsung saja mari kita saksikan bersama hasil video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video praktikum kami mengenai laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Zahra. Selamat menyaksikan. Bahan yang pertama ada 3 buah gelas plastik, lalu ada gelas CDR. CDR pertama dihaluskan hingga menjadi bubuk. CDR kedua dibagi menjadi 3/4 bagian dan CDR ketiga dibiarkan tetap utuh. Dan yang terakhir ada air.
Percobaan ya. Pada percobaan di kelompok kami yaitu pada kelas A, CDR bubuk membutuhkan waktu selama 40 detik, dan pada kelas B, CDR 34 bagian membutuhkan waktu selama 1 menit 13 detik, dan pada kelas C, CDR-nya membutuhkan waktu selama 1 menit 24 detik. Baik, ada pun pembahasannya yaitu hubungan CDR dengan laju reaksi, yaitu ada pada faktor laju reaksi luas permukaan. Apabila CDR itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan dibandingkan dengan CDR bubuk dan yang dibagi beberapa bagian. Karena semakin kecil luas permukaan, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Begitu pula pada CDR bubuk yang lebih cepat larut, dikarenakan luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, sehingga laju reaksi pun semakin cepat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penampilan dari teman-temannya. Selanjutnya, Ibu beri 2 kesempatan penanya. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Silakan. Ya, silakan Fahril dari kelompok 4. Ingin bertanya kemana Fahril? Ke kelompok 2. Ke kelompok 2 ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja pertanyaan saya mengenai tentang percobaan dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu kenapa pada suhu tinggi gel itu cepat larut? Nah, itu saja. Selanjutnya dari kelompok 5 siapa? Ya, Nurma. Silakan Nurma. Mau bertanya kemana Nurma? Iya, ke kelompok 3 silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya yang bertanya ke kelompok 3, langsung saja itu kenapa balonnya bisa mengembang padahal tidak ditiup? Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan dari Fahril, perwakilan dari kelompok 4, dan dari Nurma, perwakilan dari kelompok 5. Fahril menanyakan tentang faktor suhu tadi ya. Nah, kenapa J-School pada suhu tinggi pelarutannya membutuhkan waktu yang singkat dibandingkan dengan tadi gelas yang lainnya. Kemudian pertanyaan dari Nurma ditujukan kepada kelompok 3, di mana menanyakan itu balon kenapa bisa terisi udara sedangkan tidak ditiup ya. Ibu persilakan kepada kelompok 2 dengan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Silakan didiskusikan dengan temannya, cari dulu jawabannya. Ya, kelompok 3 sudah dapat jawabannya? Boleh. Siapa yang mau menjawab? Saskia yang akan menjawab. Perhatikan kelompok 5 jawaban dari kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Abadan, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya, mengapa balonnya dapat mengembang padahal tidak diisi, tidak ditiup? Nah, adapun hal yang menyebabkan sehingga balon tersebut dapat mengembang karena pada percobaan ini asam cuka direaksikan dengan soda kue dan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 inilah yang menyebabkan balon tersebut dapat mengembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 5? Jadi udara yang mengisi balon tersebut berasal dari reaksi antara asam cuka dengan soda kue, di mana reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, selanjutnya bagaimana kelompok 2? Ya, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4, yaitu kenapa pada gas suhu tinggi cepat larut. Jika suhu dinaikkan maka energi kinetik akan antar partikel akan bertambah. Hal ini dikarenakan ketika suhu naik, partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga tumbukan partikel akan lebih sering terjadi. Sekian. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 untuk pertanyaan dari kelompok 4. Ya, kelompok 2 menjelaskan bahwa kenapa pada suhu tinggi reaksinya cepat disebabkan karena energi kinetik yang besar, ya. Dengan besar energi kinetik ini menyebabkan tumbukan yang terjadi antar partikel juga lebih sering sehingga laju reaksinya cepat. Bagaimana kelompok 4? Ya, bisa diterima jawabannya temannya? Bisa, Bu. Oke, yaitu tadi pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu beri apresiasi untuk semua kelompok bisa menampilkan hasil praktiknya melalui video. Tapi dari setiap penampil pasti ada yang terbaik. Tapi sebelum Ibu menyampaikan siapa kelompok yang terbaik videonya, Ibu ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi dari hasil tampilan dari anak-anak sekalian. Jadi nantinya bisa diperbaiki di laporannya. Yang pertama yaitu dari kelompok 1. Nah, itu di kelompok 1 di langkah-langkahnya seharusnya menyiapkan dulu stopwatch baru mengamati. Jadi di situ terbuka, ya. Jadi setelah memasukkan nada sari, ya mulai start stopwatch baru kalian mengamati perubahan yang terjadi. Itu untuk kelompok 1. Selebihnya oke, bagus. Kemudian untuk kelompok 2 di sini di langkah-langkah percobaan saran saja mungkin bagus ketika ditayangkan video ada langkah-langkah, kalau tidak bisa dalam bentuk suara bisa juga dalam bentuk tulisan untuk lebih memahamkan ketika video kalian ditonton oleh orang lain tentang apa yang dicampurkan, apa yang disiapkan seperti itu, ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 bagian di pembahasan. Jadi balon ketiga dan balon kedua, jadi urutan dari penjelasan yang tadi itu membandingkan antara balon ke-1 dan kedua dengan ketiga. Itu saya yang diperbaiki dibaca pembahasannya. Kemudian di kelompok 4 kesalahan fatal yang dilakukan di kelompok 4. Jadi alat yang digunakan itu bukan gelas ukur tapi namanya Erlenmeyer. Dapat kalian merasakan namanya adalah Erlenmeyer. Jadi di ayatnya di situ bisa nanti diperbaiki. Tidak apa-apa, kita kan sama-sama belajar ya. Ya, jangan putus asa kelompok 4, masih bisa diperbaiki nanti di depannya ketika kita melakukan praktikum lagi. Jadi yang tadi ditempati untuk bereaksi namanya Erlenmeyer. Yang lainnya ya, namanya itu Erlenmeyer, bukan gelas ukur. Nah, gelas ukur itu tadi yang digunakan untuk mengukur larutan. Ya? Oke. Selanjutnya untuk kelompok 5 yang ingin dijelaskan di kelompok 5 tadi, apakah Ibu salah dengar atau tidak di bagian pembahasannya mengatakan bahwa seperti 3/4 bagian CDR. Apakah CDR-nya tidak sama ukurannya, tidak sama banyaknya atau bagaimana? Coba dilihat di langkah-langkahnya di pembahasannya 3/4 bagian CDR. Kalau tidak salah Fahmi tadi yang membacakan di situ. Jadi seharusnya yang kalian gunakan untuk mengamati itu ukurannya harus sama. Kalau berbicara masalah keseluruhan yang membedakan adalah ukurannya. Ada yang bentuk tadi utuh yang disampaikan oleh Naila. Kemudian tadi Naila juga mengatakan ada yang bentuk bubuk. Kemudian satu lagi bentuk ya yang terbagi-bagi ya. Nah, bisa nanti dibahasakan. Hanya saya bertanya tadi di Fahmi yang salah baca atau Ibu yang salah dengar, kayaknya ada tadi 3/4 bagian. Itu saja beberapa koreksi dari hasil video dan presentasi kalian. Silakan nanti diperbaiki di laporannya, ya. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Setuju tangan? Ya, silakan anak.
Baiklah, berdasarkan kegiatan praktikum yang telah kita lakukan bersama-sama, dapat saya simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yakni seperti yang kita pertama ada suhu, konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan yang terakhir katalis. Sekian, terima kasih. Jadi itu tadi ya kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan dan katalis. Oke. Jadi itu saja kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian dengan kuisis. Tapi sebelumnya masing-masing perwakilan dari kelompok silakan dikumpul LKPD-nya ke depan. Tapi sebelumnya, tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan mengumumkan penampil terbaik dan praktikum terbaik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, kelompok terbaik jatuh pada, kembali lagi jatuh pada kelompok 3. Ditingkatkan kerjasama antar timnya supaya nanti di pertemuan selanjutnya ya semuanya dapat menjadi yang terbaik. Oke? Ya, baik anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi pada hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu akan melakukan penilaian melalui Google Form yang linknya sudah Ibu kirim ke grup kelas kalian ya. Silakan dicek di grup kelasnya, ada di situ link untuk penilaian pada hari ini di Google Form. Sudah dilihat? Ada? Oke. Sudah dibuka semua? Sudah? Oke. Jadi Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal yang ada di Google Form. Dimulai dari sekarang, ya, silakan. Jujur ya, mengerjakan, jangan menyontek ya. Ya, Bu. Kenapa harganya kerja? Dari jaringan dia. Oh, lupa ada bawa HP. Dia dengan Dina Dian. Oke. Oke, sudah cukup waktu untuk menyelesaikan soalnya. Bagaimana soalnya, susah atau mudah? Mudah, Susah, Bu. Mudah sangat. Sekarang Ibu mau lihat dulu siapa yang mendapatkan nilai tertinggi untuk pertemuan hari ini. Ya, luar biasa ini. Jadi nilai tertinggi, siapa kira-kira yang dapat nilai tertinggi? Yang dapat nilai tertinggi adalah siapa? Prestasinya siapa ya? Itu anak-anak sekalian yang nilainya belum tuntas, Ibu harapkan tetap termotivasi untuk belajar, dan nantinya 2 hari ke depan kita akan melakukan remedial jam pulang sekolah. Ya, silakan menghadap ke ruang guru, Ibu akan melakukan remedial untuk nilai yang belum tuntas. Selanjutnya
di pertemuan minggu depan kita akan melakukan ulangan harian untuk bab faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan kalian belajar, kemudian diskusi lagi dengan teman-temannya supaya nanti hasil ulangan hariannya dapat tuntas semua ya. Amin. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan awal dipimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.